Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya percaya bahwa Bapak Ibu atau saudara-saudaraku yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun permasalahan saudara, tantangan dan problem kehidupan yang sedang Bapak Ibu atau saudara-saudari rasakan saat ini, itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani prosesnya. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita yang terambil di dalam Mazmur 25 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku." Sekali lagi, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ada dua penekanan pemazmur di sini. Pertama-tama yaitu beritahukanlah dan tunjukkanlah. Ini adalah dua kata yang digunakan oleh pemazmur di dalam ayat 4 ini. Sebelum saya menyampaikan apa maksud dari firman Tuhan ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah gambaran kepada kita terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara-saudari, zaman sekarang adalah zaman yang sangat canggih. Kita diperhadapkan dengan berbagai kecanggihan teknologi yang bisa membantu kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya saja zaman dahulu, kalau kita berpergian jauh, harus ada orang yang pernah ke tempat itu, atau kita butuh seseorang untuk menuntun kita. Tapi pada zaman sekarang Bapak Ibu, ada sebuah aplikasi yang sangat canggih yang kita kenal dengan Google Maps. Dia bisa menunjukkan arah kepada kita, jalan-jalan, belokan yang harus kita lewati supaya kita sampai ke tempat tujuan tersebut. Bapak Ibu saudara, jika manusia menciptakan sebuah aplikasi untuk menunjukkan arah, menunjukkan jalan, menunjukkan tikungan yang harus kita lewati untuk mencapai tempat yang kita inginkan, apalagi Tuhan. Tuhan pasti memberikan tuntunan, memberikan arahan. Dia memberikan kepada kita jalan yang harus kita lalui, persimpangan yang harus kita lewati untuk dapat sampai ke tempat yang Ia maksudkan. Saudaraku, di sini Mazmur 25 ayat 4 begitu berterus terang kepada Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ini adalah sebuah kerinduan dari pemazmur kepada Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu. Artinya apa? Pemazmur di sini menyadari kondisinya bahwa ia adalah orang yang buta, yang tidak tahu melihat kemana harus dia melangkah di dalam kehidupan ini, sehingga dia membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan Tuhan untuk menunjukkan jalan ke arah mana yang harus dia tempuh. Karena ketika dia berjalan sesuai dengan keinginan hatinya, dia akan merasakan kegagalan, dia akan merasakan kebuntuan. Bahkan di jalan-jalan tertentu dia akan merasakan kesepian yang sangat terbesar. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang selalu mengandalkan dirinya ketika berjalan, menempuh perjalanan kehidupan ini, akan merasakan kebuntuan hidup. Kenapa? Karena memang manusia membutuhkan Tuhan. Dia tidak bisa hidup tanpa tuntunan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kita sudah merindukan atau sudah membutuhkan Tuhan untuk kita berjalan dari hari ke hari, atau kita mengandalkan diri kita sendiri? Jika di bagian pertama pemazmur mengatakan beritahukanlah, hanya memberitahu saja, tapi di kalimat berikutnya dia katakan tunjukkanlah. Bukan hanya sekedar beritahu, tetapi tunjukkanlah, arahkanlah kemana aku harus pergi. Selain
Pemazmur menginginkan Allah memberitahunya, tapi dia menginginkan secara aktif Tuhan itu menunjukkan jalan kepadanya. Jika Tuhan tidak aktif menunjukkan jalan yang berkenan di hadapannya untuk kita lalui, pasti jalan yang seolah-olah kita anggap jalan itu adalah jalan yang mulus, jalan yang lurus, tetapi di penghujungnya penuh dengan penyesalan, penuh dengan dosa, penuh dengan problem kehidupan. Makanya Yeremia berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menginginkan sebenarnya kita meminta supaya Allah bekerja secara aktif di dalam hidup kita untuk menunjukkan jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Saudaraku yang terkasih, di dunia ini penuh dengan liku-liku dan perjalanan kehidupan. Jika kita salah mengambil jalan, ketika kita salah untuk menempuh perjalanan kehidupan ini, bisa-bisa saja nyawa taruhannya. Tetapi ketika kita bersama dengan Kristus, mungkin kita karena kemanusiaan kita yang penuh dengan kelemahan, kita mungkin berbelok dari jalan yang Tuhan tunjukkan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Dia akan mengembalikan kita ke jalan yang benar. Saudaraku, itu saja yang ingin saya sampaikan, dan semoga memberkati hidup kita sekalian. Jangan lupa, mintalah Tuhan untuk memberitahukan jalannya, untuk menunjukkan jalannya kepada saudara, baik di dalam kehidupan pribadi saudara, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, bahkan di berbagai aktivitas saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.